Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Tania, NIM 21086-297. Mata kuliah Filsafat Olahraga. Dosen pengampu Bapak Dr. Randus Zarwan MKes. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian, ruang lingkup, dan sejarah filsafat olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat olahraga. Nah, filsafat ini secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata pilien yang artinya mencintai dan sophos kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris, filsafat ini disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab juga disebut falsafah yang artinya cinta kearifan. Sumber dari filsafat ini sendiri adalah manusia. Manusia adalah inti dari filsafat. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari atau memperoleh kebenaran itu, dan akhirnya mereka memperoleh kebenaran itu. Nah, untuk mencari sebuah kebenaran itu, kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya untuk semua hal. Yang kedua, spekulasi tersebut disaring menjadi beberapa pemikiran. Dan yang terakhir, buah pikiran tadi akan menjadi titik awal untuk mencari kebenaran. Kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, dan lain-lain. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian filsafat olahraga ini. Yang pertama, menurut Aristoteles, filsafat yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, yaitu ada ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua, menurut Nasution, terbagi dua. Yang pertama, sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran para filsuf masa lalu yang lazimnya merupakan aliran atau sistem filsafat. Yang kedua, sebagai problema yang dihadapi manusia sebagai hasil aktivitas filsafat dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal pemikiran. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua tentang ruang lingkup filsafat olahraga. Arti dari ruang lingkup filsafat olahraga sendiri adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Jadi, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak. Nah, ada beberapa objek filsafat. Yang pertama, objek material filsafat yang terbagi dari dua. Yang satu bersifat umum, yang kedua bersifat khusus. Yang bersifat umum juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, estetika. Yang ketiga, aksiologi, logika, etika, epistemologi, dan lain-lain. Yang kedua, bersifat khusus, yaitu ada beberapa bagian: filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, politik, ideologi, komunikasi, dan lainnya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sejarah filsafat olahraga. Filsafat sendiri memiliki arti studi tentang periode tertentu, individu atau aliran tertentu. Nah, dalam sejarah filsafat sendiri terbagi dalam 5 zaman. Yang pertama yaitu Yunani klasik, yang kedua skolastik, yang ketiga pertengahan, yang keempat modern, dan yang terakhir kontemporer. Yang pertama Yunani klasik atau kuno, yaitu yang mempercayai legenda dan mencari prinsip kehidupan. Yang kedua, skolastik. Pada zaman ini tema sentralnya adalah mencoba merasionalkan
pengetahuan dari zaman Yunani kuno. Jadi pada zaman skolastik, semua pengetahuan dari zaman sebelumnya akan dirasionalkan, dan dari sinilah semua pengetahuan yang telah dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pertengahan. Disebut juga kelam filsafat karena otoritasnya gereja. Jadi, pada zaman ini, ide-ide dari gerejalah yang sangat mendominasi, sehingga manusia di zaman ini benar-benar buta akan filsafat. Maka dari itu, zaman ini disebut dengan kelam filsafat. Yang keempat yaitu zaman modern, yaitu pencerahan mengembalikan pola pikir manusia. Di zaman ini, semua otoritas gereja sudah hilang, sehingga manusia tidak lagi kelam akan filsafat. Dan dari sini pula, semua ilmu-ilmu yang ditanamkan dari zaman sebelumnya dikembangkan, sehingga dari ilmu pengetahuan timbullah ilmu pengetahuan baru atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, kontemporer, yaitu zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar. Pada zaman kontemporer inilah semua ilmu pengetahuan tinggal harus dengan bertanggung jawab apakah ilmu tersebut benar atau salah, seperti contoh sains dan teknologi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.